Spotlight menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan ketemu lagi dengan podcast MLab yang menginspirasi. Nah, siang kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu destinasi wisata terbaru di Indonesia yang sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Ayo coba tebak apa? Ya, betul, sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika adalah salah satu sirkuit yang sudah tersertifikasi secara internasional dan berkesempatan menjadi tuan rumah di MotoGP internasional yang diselenggarakan tanggal 18 sampai 20 Maret lalu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, penyelenggara MotoGP Dorna Sport ini memilih sirkuit Mandalika tentu saja bukan tanpa pertimbangan dong. Tentu saja sirkuit Mandalika ini menjadi salah satu kebanggaan bagi kita rakyat Indonesia karena memiliki destinasi wisata baru dan juga sirkuit yang mampu mendatangkan turis internasional maupun mancanegara. Nah, kali ini kita punya pembicara hadir dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah NTB. Yang sudah bersama kita saat ini Bapak Sugeng Hidayat, Senior Manager Teknik di PT PLN Persero Unit Induk Wilayah NTB yang mempersiapkan teknis kelistrikan di sirkuit Mandalika. Pasti teman-teman pengen tahu kan cerita tentang ketenaga listrikan di sirkuit Mandalika? Yuk kita simak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Rika. Baik, mari kita bercerita sedikit aja ya Pak, langsung ke intinya. Jadi seperti apa sih Pak persiapan atau bagaimana sih PLN NTB ini menghadapi event internasional MotoGP ini? Boleh diceritakan Bapak? Ya, persiapan kami untuk menghadapi event internasional ini, jadi selain MotoGP sebenarnya PLN NTB juga sudah harus mempersiapkan event World Superbike ya. Jadi pada tahun 2021, tepatnya di bulan November, kami sudah mempersiapkan. Jadi PLN WNTB sebenarnya sudah pada posisi siap untuk menghadapi event ini pada Oktober 2021. Jadi mulai dari bidang pembangkitan, bidang transmisi dan GI, serta teman-teman di distribusi sudah menyiapkan sedemikian rupa kecukupan daya, keandalan pasokan jaringan, baik transmisi maupun distribusi, sampai kepada venue-venue yang ada di sirkuit Mandalika. Jadi sudah kami pastikan sejak Oktober 2021, PLN NTB sudah mempersiapkan untuk menghadapi baik WSBK terlebih lagi di event MotoGP yang baru-baru ini sudah kita lihat bersama. Jadi persiapannya sendiri ini memakan waktu berapa lama Pak dari penyiapan pembangkitannya, jaringan transmisinya, sampai dengan jaringan distribusinya ini membutuhkan waktu yang berapa lama ya Pak? Kalau inisiasi kami sudah mulai sejak Januari 2021, bahkan sebelum itu juga sudah dilakukan perencanaan, khususnya di jaringan tegangan menengah dari GI Kute maupun dari GI Sengkol. Nah, sejak Januari 2021 itu kita sudah mulai persiapkan pembangunan, konstruksi, dan semua persiapan sehingga pada akhirnya di tahun 2021 tepatnya Oktober itu sudah siap. Jadi praktis kurang lebih sebelum event WSBK kurang lebih 9 bulan sudah kita persiapkan sebelumnya. Oke, jadi bentuk persiapannya itu bahkan sampai pembangunan jaringan tegangan menengah ya Pak? Betul sekali. Berapa kilometer panjangnya kalau boleh tahu Pak? Kami menyiapkan 2 jalur Mbak, dari pertama dari GI Kute kurang lebih 1,3 km, sedangkan untuk dari GI Sengkol kurang lebih 13 km. Jadi memang kami siapkan 2 jalur ini untuk memastikan keandalan pasokan ke sirkuit Mandalika. Wah, jadi memang satu lah gitu. Dibuatkan 2 jalur khusus ya untuk sirkuit Mandalika ini ya Pak ya. Lalu untuk
jumlah personil yang diturunkan pada saat event berlangsung itu apakah berbeda Pak dengan event-event nasional yang mungkin udah sering dilaksanakan ya di PLN NTB ini? Ya. Jadi baik WSBK maupun MotoGP karena ini sama-sama level internasional, dari sisi jumlah personil tidak ada perbedaan. Jadi total kami menyiapkan 384 personil yang terdiri dari 104 dari SDM pegawai kita sendiri yang organik dan 284 dari tenaga alih daya dan dari semua lapisan, maksudnya dari semua fungsi ini, baik dari sisi teknis maupun non teknis itu total 384 personil. Nah, karena adik-adik ini yang mungkin menonton podcast ini tuh nggak hanya pegawai PLN ya Pak, tapi ada adik-adik juga dari SD dan SMP atau bahkan SMA gitu. Bisa diceritakan nggak sih Pak, pengalaman pada saat MotoGP berlangsung itu genset yang di standby-kan itu berapa dan cerita super excitednya itu seperti apa sih Pak di sana dalam teman-teman mempersiapkan ketenaga listrikan itu? Ya, pasokan listrik di sirkuit Mandalika sebagai pasokan utama adalah kami gunakan jaringan dari PLN. Itu untuk membuktikan bahwa memang PLN lah pilihan utama sebagai pemasok listrik di sirkuit Mandalika. Namun untuk membackup pasokan ini kami juga menyediakan peralatan backup diantaranya genset dan UPS. Jadi total genset yang kita siapkan di sana ada 18 unit, sedangkan UPS ini atau bisa dikatakan dengan istilah lain baterai lah ya. Jadi ada baterai juga, ada genset juga. Kalau UPS-nya ini sebanyak 20. Jadi totalnya ada 20 plus 18 kurang lebih 38 peralatan backup yang kami siapkan di Mandalika. Itu euforianya seperti apa Pak? Apakah benar-benar konsumsi tenaga listriknya itu benar-benar memang optimal pada saat pelaksanaan acara gitu Pak? Nyala terus waktu malam atau gimana itu Pak? Ya, praktis mendekati hari H kurang lebih H-5 sampai dengan pasca ini juga kami monitor sampai H+4 aktivitas sudah mulai padat H-5. Karena apa? Karena mobilisasi logistik, mobilisasi kendaraan itu sudah mulai berlangsung di situ. Memang periode puncaknya pada tanggal 20 pada saat final race di situ. Prediksi kami kemarin kurang lebih beban puncaknya di 1.700 kVA, namun realisasinya mencapai 1.500. Jadi kurang lebih ada sedikit perbedaannya, namun tidak jauh berbeda. Sehingga apa yang sudah kita rencanakan, alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan di Mandalika. Jadi dalam melayani kebutuhan event internasional ini, PLN wilayah NTB dianggap sukses ya Pak untuk menjalankan event internasional. Nah, apakah penggunaan energi di event internasional ini sendiri di sirkuit Mandalika ini sudah menggunakan renewable energy Pak? Atau kalau misalnya belum, apakah di PLN NTB adakah sektor renewable energy yang memungkinkan untuk dikonsumsi? Ya, benar sekali Mbak. Jadi di sistem Lombok ini ada bauran energi yang mana bauran dari energi baru terbarukan kami memiliki 20% dari total sistem. Kalau kita hitung-hitungan dayanya 5 megawatt peak, sedangkan bebannya hanya 1,7. Jadi kalau kita konversi ke energi, secara kalkulasi energi harian, bisa dipastikan semua konsumsi di sirkuit Mandalika ini bisa terpenuhi dari pembangkit energi baru terbarukan, yaitu PLTS Sengkol namanya. Wah, ini kurang lebih ada sekitar 13 kilo dari sirkuit Mandalika. Bener-bener kayaknya ini belum banyak yang tahu nih Pak, kalau sirkuit Mandalika ini menggunakan renewable energy atau menggunakan pembangkit listrik tenaga surya dalam keandalan pasokan listriknya. Ini saya aja sebagai pegawai PLN baru tahu nih Pak. Dan tentu saja teman-teman di luar sana butuh informasi seperti ini, bahwa ternyata event besar seperti MotoGP kemarin menggunakan renewable energy, yaitu pembangkit listrik tenaga surya ya Pak ya. Betul sekali. Nah, untuk menghadapi event internasional ini ada nggak sih Pak kesulitan-kesulitan atau tantangan yang dihadapi dari PT PLN Persero unit induk wilayah NTB ini Pak? Ya, betul sekali Mbak. Jadi pertama tantangan yang kami hadapi adalah
kami sinergi dengan BUMN yang lain, khususnya PT ITDC. Jadi antara ITDC, PLN, dan juga stakeholder pemerintahan di Lombok dan sekitarnya ini memang betul-betul yang pertama kali menghadapi event internasional sekelas MotoGP ini. Jadi memang tantangannya, khususnya kami di PLN, berapa sih kebutuhan daya untuk event ini? Nah, jadi sama-sama belum tahu ini. Sehingga dari situlah kami mencoba mengekspor kegiatan di tempat lain seperti di Sepang, Malaysia, seperti di Vietnam dan di Thailand. Kami juga pelajari instalasi listrik yang dibutuhkan. Dari situlah kami ketemu beberapa sih angkanya yang dibutuhkan saat event ini. Nah, alhamdulillah total daya yang dibutuhkan justru kami menyiapkan lebih dari yang semestinya. Nah, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk adik-adik yang mendengarkan podcast ini atau orang-orang yang mendengarkan podcast ini dan pegawai PLN gitu ya, yang patut berbangga gitu ya dengan adanya event internasional ini, dan tentu saja ini kan tidak lepas gitu ya tidak lepas dari sektor ketenaga listrikan atau khususnya PT PLN Persero nih dalam supportnya. Ya, ada suatu cerita sedikit ya pada saat proses khususnya di H-1 pada saat pelaksanaan, bahwa di sirkuit Mandalika ini kurang lebih ada 10 venue yang harus dilistriki. Nah, di situ ada salah satu venue yang saat itu justru pihak penyelenggara ini tidak menggunakan PLN. Tapi kami PLN meyakinkan kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini Dorna dan FIM, bahwa pasokan listrik kami ini bisa diandalkan, dan kami menjamin secara teknis pasokan ini sudah berlapis sehingga keamanannya tidak perlu diragukan. Dan alhamdulillah pada hari H justru mereka berbalik kepada kami untuk menggunakan PLN sebagai pasokan utama. Jadi saya bilang kepada mereka bersama tim bahwa Anda jangan pernah berpikir tentang listrik selain kepada PLN. Dan alhamdulillah teman-teman dari penyelenggara, dari pihak Dorna dan FIM mempercayakan kepada kami bahwa untuk event-event selanjutnya PLN adalah pilihan yang utama. Baik, terima kasih banyak loh Pak Sugeng. Ini benar-benar podcast yang singkat padat, tapi benar-benar menjawab rasa keingintahuan teman-teman semua tentang sistem kelistrikan di sirkuit Mandalika ini seperti apa gitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Sugeng kami ucapkan sudah berkenan untuk hadir dan mengisi podcast di Podlab ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dan tetap terus dengarkan podcast MLab, karena kami akan selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang berkualitas dan dengan topik-topik tema yang terbarukan dan selalu up to date ke depannya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.